Sementara pemirsa kepulangan Al-Fatih Cakrabuana, santri yang selamat dari ambruknya Ponpes Sidoarjo, disambut haru keluarga dan puluhan warga di Bangkalan, Jawa Timur. Puluhan kerabat dan warga mendatangi rumah santri Ponpes Al-Khozini, Al-Fatih Cakrabuana di Pondok Pesantren Al-Ihsani, Desa Sendeng Deje, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Sabtu malam. Tidak hanya di halaman rumah, puluhan warga lainnya bahkan berjejer di sepanjang jalan desa. Saat tiba, Al-Fatih disambut tangisan sukacita dan pelukan hangat dari keluarganya. Sebelumnya, santri 14 tahun ini sempat menjalani perawatan medis di RSUD Notopuro Sidoarjo usai menjadi korban ambruknya musola Ponpes Al-Khozini. Pihak keluarga pun langsung menggelar acara syukuran dan doa bersama. Saat musibah terjadi, Al-Fatih ikut terkubur di bawah reruntuhan. Ia selamat karena tertimbun pasir dan terlindungi lempengan seng. Waktu sholat adik berada di seberapa? Tengah. Di tengah. Adik 3 hari itu tidak minum, tidak makan. Dan tidak makan. Apa kayak tidur gimana? Yang dirasakan adik? Yang dirasakan adik di waktu dalam itu, dalam haus. Posisi tubuh itu terlentang atau miring kiri. 3 hari dia dievakuasi ke Bulgen Tem di masa-masa akhir Bulgen Tem, di masa akhir 70 jam. Jadi artinya kalau sudah 70 jam itu anak saya tidak ditemukan, ya harapan kami akan semakin tipis karena berdasarkan keilmuan katanya manusia itu bisa bertahan hanya sampai 70 jam. Alhamdulillah tidak ada luka serius, hanya lecet. Karena dia terlindungi oleh pasir katanya, jadi dia tenggelam ke pasir, sehingga ketika ada batu itu ya tidak sampai ke kulitnya, dan di mukanya ini alhamdulillah tertutup seng, sehingga tidak luka. Al-Fatih bersama keluarga juga menyempatkan berziarah ke makam kakeknya, Kiai Haji Muhammad Ihsan, yang berada di area Pondok Pesantren Al-Ihsani yang diasuh sang ayah. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di Sindo Malam, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto hadiri peringatan HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta. Lambang Kesatuan. Hormat, senjata! Baik! Mengendarai mobil maung dari Istana Kepresidenan menuju Monas, Presiden Prabowo Subianto melambaikan tangan menyapa warga yang berada di sisi jalan. Warga pun antusias sambut Prabowo sambil kibarkan bendera merah putih. Tegak! Senjata! Menuju kawasan Monas, iring-iringan kendaraan Presiden Prabowo dikawal puluhan pasukan berkuda dan pasukan motoris anggota TNI. Iring-iringan tersebut membuka jalan hingga ke kawasan Monas yang sudah dipadati masyarakat. Warga juga menyambut antusias iring-iringan pasukan berkuda tersebut. Dalam peringatan ini, Presiden Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam rangkaian HUT ke-80 TNI di Monas, Presiden Prabowo Subianto memeriksa pasukan di Monas dalam rangka HUT ke-80 TNI. Didampingi Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Prabowo mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian para prajurit TNI. Terima kasih pengabdian. Presiden Prabowo Subianto menyatakan TNI siap korbankan jiwa dan raga untuk bangsa Indonesia. TNI juga merupakan benteng NKRI dan tulang punggung pertahanan Indonesia.
Usai memeriksa pasukan, Presiden Prabowo Subianto yang bertindak sebagai inspektur upacara menuju mimbar kehormatan. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Undangan dimohon Dalam berdiri. pidatonya, Prabowo menegaskan TNI siap untuk berkorban untuk bangsa dan juga rakyat Indonesia. Prabowo juga mengatakan peran TNI di tengah ketidakpastian global sangat penting karena menjadi tulang punggung Indonesia. Marilah kita sejenak ingat sejarah perjalanan bangsa kita dan sejarah perjalanan TNI. Kita faham dan kita mengerti bahwa Tentara Nasional Indonesia lahir dari rakyat Indonesia. TNI adalah anak kandung rakyat Indonesia. TNI berasal dari rakyat. TNI timbul dan tenggelam bersama rakyat Indonesia. TNI selalu mengabdi kepada bangsa dan rakyat, dan TNI siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, terutama para prajurit TNI yang saya banggakan, di tengah ketidakpastian lingkungan global saat ini, TNI merupakan benteng NKRI. TNI adalah tulang punggung pertahanan Indonesia yang menjadi penjamin kedaulatan kita. Bahwa TNI harus siap melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. TNI harus siap mengorbankan segala-galanya. Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus kepemimpinan Ingarso Sung Telodo, harus memberi contoh di depan. Tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang tidak mengerti tugasnya. Panglima TNI dan Kepala Staf terus-menerus saya perintahkan menilai pemimpin-pemimpin yang ada di TNI. Prajurit kita berhak dan menuntut kepemimpinan yang terbaik. Kepemimpinan yang terbaik. Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan Kepala Staf dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu terlalu memperhitungkan senioritas. Yang penting prestasi, pengabdian, cinta tanah air. TNI harus tanggap, TNI harus bantu penegak hukum, TNI harus bantu pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk menjaga kekayaan kita, sumber daya alam kita. Kekayaan kita harus kita selamatkan, harus kita hemat, harus kita kelola untuk kita hilangkan kemiskinan dari bangsa Indonesia. Pemirsa, derai air mata mengantarkan pemakaman jenazah Firman Nur, salah seorang santri Ponpes Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut keluarga, almarhum sempat ditarik hendak diselamatkan temannya, namun ia memilih bertahan untuk membantu teman-temannya. Tangis haru pecah saat jenazah Firman Nur, santri berusia 16 tahun ini tiba di rumah duka di Tembok Lor 3, Surabaya. Firman Nur menjadi satu dari 3 korban yang berhasil diidentifikasi tim DVI pada Sabtu malam. Jenazah korban ambruknya musola Ponpes Al-Kozini ini pun langsung dimakamkan di pemakaman umum Jalan Tembok, Surabaya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Firman sempat berpesan kepada ibunya agar tak perlu mengkhawatirkan dirinya.
Bagi keluarga dan tetangga, Firman dikenal sebagai sosok penurut dan ceria. Menurut paman korban, saat kejadian Firman tengah sholat bersama keenam temannya. Saat bangunan ambruk, Firman sempat ditarik temannya agar keluar dari reruntuhan. Namun ia memilih bertahan untuk membantu teman-temannya yang lain yang masih terjebak. Pas kejadian ada namanya itu temannya yang di pasar tembok juga itu luka kepalanya. Nah itu sempat menarik, diajak keluar. Cuman Firmannya itu nggak mau. Makanya dia itu temannya berjejer, makanya selamat, temannya selamat, temannya nggak selamat. Tragedi Ponpes Al-Hosini telah menyisakan luka mendalam bagi keluarga para korban termasuk keluarga Firman Nur. Para tetangga pun terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa dan dukungan moral. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. 7 hari pasca ambruknya Ponpes Al-Hosini, seorang ibu asal Sampit, Kalimantan Tengah, masih terus berharap anaknya dapat ditemukan. Iin, seorang ibu asal Sampit, Kalimantan Tengah ini terus menunggu kabar anaknya yang menjadi korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Hosini Sidoarjo. Sejak tiba di Buduran Sidoarjo pada Rabu lalu, wali santri dari Muhammad Hanafi ini tinggal berpindah-pindah di rumah warga. Didampingi seorang polisi wanita yang memberikan trauma healing, Iin menceritakan duka bertubi yang dialaminya. Baru saja 100 hari lalu ia kehilangan suami tercinta dan kini ia pun harus kehilangan putra keduanya. Kini Iin hanya berharap jenazah Hanafi bisa ditemukan apapun kondisinya agar bisa dimakamkan di kampung halamannya. Ya saya harap Pak, mudah-mudahan walaupun anak saya itu kayak apa saya mengharap sekali cepat ketemu. Saya semua bisa berdoa semoga sama Allah dicepatkan. Apapun kondisinya Bu ya? Ya, apapun kondisinya saya terima. Kalau feeling Ibu sebagai orang tua gimana Bu? Sudah nggak ada Pak. Sudah nggak ada orang anak saya, sudah nggak ada. Sudah. Ibu udah rela ikhlas? Ikhlas Pak, lillahi ta'ala saya sudah ikhlas. Usai berpindah-pindah tinggal di rumah warga, rencananya Iin akan pindah ke posko wali santri yang ada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.